Lobis dan saya dengan Yasa di Susanto didampingi rekan saya, rekan semua, rekan saya, rekan Gabriel mendampingi salah satu warga Desa Bubuk, Pak Wayan Sudiartawan. Sebenarnya ada banyak sih yang mau itu melapor, cuman beliau yang mewakili. Jadi duduk perkaranya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di BUMDes Desa Bubuk yang bernama Dharma Kerti. Jadi saya ceritakan kronologisnya dulu. BUMDes Dharma Kerti itu yang kita ketahui sekitar bulan November 2022 itu ada serah terima ketua, yang ketua sebelumnya kemudian ditunjuk ketua yang baru yang sebenarnya belum lama tinggal di Bubuk, namanya SPR inisialnya, ya. Dia dari Singaraja, aslinya Bubuk tetapi dia tinggal di Singaraja. Kemudian pada awal pertengahan 2022 mulai pergerakan ini dari pihak yang kontra terhadap prajurit Desa Bubuk. Mulai pergerakan, kemudian kami menduga ada semacam reward yang diberikan kepada yang bersangkutan sehingga dia dijadikan direktur. Padahal kalau dari sisi kompetensi orang ini tidak cakap untuk menjadi direktur BUMDes. Ya, kemudian Desember dia ditunjuk, Desember 2022 jadi ketua BUMDes dan langsung mendirikan semacam minimarket yang ada di dekat Abangan Desa Bubuk. Jadi minimarket itu dibangun, semua bukti-bukti foto, bukti-bukti bahkan mencari staf kita sudah lampirkan tadi di kejaksaan. Singkat cerita, baru 6 bulan berjalan, yang bersangkutan mengundurkan diri. Artinya kami menduga ada sesuatu yang tidak beres terhadap pengelolaan BUMDes ini. Dan kami memiliki bukti awal bahwasannya neraca laporannya tidak ada menyebutkan, neraca yang 2023, Desember 2023, tidak ada menyebutkan terkait dengan kegiatan BUMDes Dharma Kerti. Nah, ada dua pihak yang kami laporkan, yang satunya, yang satunya SPR yang merupakan mantan direktur BUMDes, yang kedua adalah Perbekal Desa Bubuk dengan inisial DJA. Benar ya inisialnya? Ya, DJA. Jadi Perbekal Desa Bubuk ini ex officio, kalau menurut PP nomor 11 tahun 2021, PP tentang BUMDes, dia adalah ex officio selaku penasihat. Nah, penasihat ini punya peran penting terkait dengan pengembangan BUMDes ini. Dan patut diduga dialah yang menunjuk orang ini, karena Perbekal itu punya kewenangan yang menjadi ex officio selaku penasihat. Dan dia menunjuk SPR ini dan diduga terjadi sesuatu dari sana, kong kali kong, mengakibatkan minimarket itu bangkrut. Tidak ada jelasnya, tidak ada kejelasan dan harusnya masih dilaporan. Ya, jadi kami menduga ada peristiwa pidana terkait dengan korupsi di sana, sehingga klien kami melaporkan. Kami hanya mendampingi mereka dan tadi sudah diterima, sudah diberikan tanda terima juga laporannya dan kita tunggu proses berikutnya. Kalau berbicara, tadi ada pertanyaan wartawan juga di sana, kenapa baru dilaporkan? Sebenarnya saya kebetulan putra Bubuk, ya saya sudah lumayan lama menepi karena kesibukan saya mengurus usaha di Denpasar. Dari tahun lalu sebenarnya kasus ini mau diangkat, cuman saya selalu menyampaikan kepada warga kami, janganlah karena ya tidak ada kegaduhan di desa. Tetapi ternyata oknum Perbekal ini diduga mereka terus memprovokasi masyarakat untuk mengatakan gerakan-gerakan yang melawan desa. Desa dalam artian desa yang sah, yaitu prajurit yang menjadi Tian Desa Adat Jonyuman Purwo. Jadi terus melawan ya akhirnya karena terus didorong. Jadi kami melaporkan hari ini. Ya, sebenarnya dari setahun yang lalu kami diminta untuk melaporkan. Tetapi karena sekali lagi sudah tidak beroperasi. Udah lama, tahun Desember 2023 sudah. Dari kira-kira akhir Desember sudah nggak beroperasi. Jadi bangkrut tidak ada jelas pertanggungjawabannya. Artinya kalau suatu usaha itu masih jalan berarti kan masih ada profit di sana atau pengurusnya benar lah. Ini artinya diduga ada proses penunjukan direktur BUMDesnya tidak sesuai dengan kompetensi, ya. Karena reward seperti saya bilang tadi. Jadi orang ini tumben tinggal di Bubuk, dia dulu jadi Singaraja, tetapi karena dia ikut gerakan-gerakan itu di depan, mungkin dia semangat karena dijanjikan jadi direktur BUMDes. Ya, ternyata dia nggak bisa ngelola dan mungkin diduga ada terjadi kerugian milik
sekarang jadi bangkrut gitu kan. Bangkrut. Ya. Jadi kemungkinan beberapa produk BUMDes mungkin ada bermasalah. Mungkin dari simpan pinjam juga nanti biarkan penyidik yang mengembangkan. Karena kami selaku kuasa hukum kan hanya mendampingi klien kami. Jadi ada lumayan masukan-masukan dari mereka. Cuman Pak Wayan Budi Hartawan ini hanya wakil saja yang melaporkan. Itu sih. Pak Wayan ini selaku apa di Bumi? Pak Wayan bukan, beliau udah warga Banjar dinas ya. Dinas apa? Bubuk Tengah. Jadi ada warga hukum yang melaporkan. Artinya Pak tidak terima dengan kondisi BUMDes seperti itu, Pak. Artinya melapor. Tapi secara pribadi ada diduga nggak, Pak? Secara pribadi menurut saya ada dugaan. Oh, makanya dia melapor seperti itu, makanya melapor. Makanya dia melapor. Apalagi itu Pas waktu ke tindakan itu Pak, ada selain melaporkan tuh ada bukti-bukti nggak yang Ada bukti Lampirkan. yang kami lampirkan itu selain bukti neraca, juga ada bukti lowongan untuk merekrut dan lowongan untuk mengajak masyarakat berbelanja di minimarket Dharma Kirti yang milik BUMDes ini. Jadi kami sudah lampirkan. Artinya memang benar pernah ada. Kalau memang pernah ada BUMDes itu yang mengoperasikan minimarket, harusnya di laporan neraca ini ada dong. Tapi kami tidak melihat. Ya, sehingga itu kita pakai bukti awal juga. Neraca itu dapat dari mana, Pak? Ya ada lah. Saya tidak perlu jelaskan. Biar penyidik yang mengembangkannya. ngerasanya itu posisinya rugi atau seperti apa Pak? Nanti biar penyidik yang mengembangkan. Ya, kita cuma memaparkan secara general aja. Ya. Artinya diduga ada penyimpangan di dalam pengelolaan minimarket. Patut diduga ada penyimpangan sehingga bangkrut ya. Mungkin rekan saya ada mau menambahkan belakang. Pak Gabriel.